Kenapa sama surah Maryam, Bang? Ini Bang, di surah Maryam ayat 56 di sini Ya. berfirman nih Allah berfirman ke Muhammad untuk menceritakan Idris dalam Al-Qur'an karena dia itu adalah orang yang benar, lagi seorang nabi. Nah, pertanyaan saya ini di mana surah yang menjelaskan tentang Idris? Itu kan bentuknya ilham, Bang. Enggak. Ini kan Enggak. Informasi kepada para rasul, Bang, tahu gimana caranya? sebentar Bang. Ini kan Allah berfirman ke Muhammad. Nabi Muhammad ini disuruh menceritakan tentang Idris, kisah Idris dalam Al-Quran. Nah, pertanyaan saya. Kisah Idris. Gini, ceritakanlah, hai Nabi Muhammad, kisah Idris. Kira-kira Nabi Muhammad ketika mengeluarkan kisah Idris itu disebut Al-Quran atau disebut hadis? Kenapa gimana? Ini di dalam Islam kan ada dua tuh, ada hadis, ada Al-Quran. Kalau hadis perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ru'yah orang atau penglihatan orang terhadap Nabi, nah itu namanya hadis. Oke. Terus kalau Al-Quran itu kalamullah yang disampaikan kepada Nabi, dan sifat daripada kalamullah itu sifatnya ijmali. Arti ijmali itu pokok pembahasan. Artinya sifatnya masih general, masih umum. Oke. Kalau seandainya hadis itu sifatnya khasi, sifatnya terkhusus. Oke. Sekarang itu kan gini, ceritakanlah hai Muhammad kisah Idris. Oke. Kira-kira Nabi saat mengeluarkan kisah Idris itu berupa hadis atau berupa Al-Quran nantinya, Bang? Oke, karena kan kalau di dalam surah Maryam 56 ini kan disuruh sama Allah ini kan di dalam kitab Al-Quran. Nah, makanya kan saya nanya ke Bro Daman, di mana ini kisah Idris di dalam Al-Quran ini? Kisahnya ada di mana? Apakah memang nggak ada di Al-Quran atau memang adanya di? Ada di hadis, nggak ada di Al-Quran, Bang. Oh, berarti nggak ada di Al-Quran nih? Nggak ada di Al-Quran. Oh, berarti tentang firman Allah berfirman ke Muhammad ini berarti mungkin sorry ya, berarti ini sedikit keliru juga gak sih? Kan udah dibilang, ceritakanlah hai Muhammad. Berarti nanti Nabi Muhammad yang akan menceritakan, kan? Nah, yang keluar dari Nabi Muhammad itu apa? Saya tahu kalau hadis itu perkataan Nabi, cuman kan di sini kan keterangannya kan disuruh ceritakannya ini kan di dalam kitab Al-Quran. Kan itu udah satu pertanyaan. Abang mau pertanyaan kedua nggak? Nanti tanya ke Muslim. Itu udah tanya tadi satu kan? Oke, tanya yang kedua. Al-Maryam 54. Coba baca Al-Maryam 54. Nanti abang tanya gini, ini aku ajarin tanya ke Muslim dah. Nah, Al-Maryam 54. Enggak bang, bentar bang. Udah benar satu ayat. Enggak, Al-Maryam 56. Ceritakanlah hai Nabi Muhammad kisah Idris. Abang maunya ada di Al-Quran. Oke, satu lagi bang. Al-Maryam 54. Ceritakanlah Nabi Muhammad kisah Ismail. Harus dari Al-Quran juga bang. Pasti Muslim bisa jawab bang. Ya, pasti Muslim bisa jawab. Tenang ya bang. Berarti gini dong bro, berarti gini dong bro, berarti ini Allah saat berfirman ini berarti ini cukup keliru lah ya, karena kan nggak ada di dalam Al-Quran ini, bener gak sih? Tadi ketika aku bilang Al-Quran pokok pembahasan tau nggak? Saya ngerti bang, Al-Quran ini perkataan Allah, berarti ini Allah keliru mungkin gitu ya kan? Bang, gini, ketika ada orang ngasih resep ke kita ya, orang ngasih resep. Bukan bang, bukan bro. Resep masak mie, air, air, kompor, sama mie, sama bumbu. Keliru nggak orang itu? Bukan sih bro, maksud gua gini. Pahami ini dulu. Keliru nggak orang itu? Apa? Yang tadi aku bilang, dia ngasih resep ke kita kan. Buat mie, air, kompor, mie, dan bumbu. Keliru nggak orang itu? Air, mie, dan kompor yang cukup jelas sih kan, karena memang itu yang dibutuhkan. Jelas, itu aja bisa bilang jelas. Tapi dia nggak bilang, mas. Harusnya kan dia bilang airnya nanti dididihin, ditaruh di atas kompor, Nanti dia terbalik gimana bang? Mie-nya dibakar di atas kompor, airnya dipisahin. Itu gimana tuh bang? No, kita kan diberikan akal bro oleh Tuhan, nggak mungkin kita membakar mie langsung di api. Iya, ya udah, artinya kita kan sehari kita udah kenal mie ini, artinya kita nggak tahu apa tuh gimana tuh bang. Misalnya gini, kamu masak mie ya? Itu apa gitu, jelasin. Ini kompor, ini mie, ini air, nah ini bumbu. Oke, cara buatnya gimana? Ya udah, sediain mie, sediain kompor, sediain air, sediain bumbu.
Kira-kira salah nggak orang tuh? Ya, itu cukup jelas ya bang. Kalau buat mie kita kan punya akal, nggak mungkin kita nggak bakar di api. Seharusnya yang namanya jelas bang, ini air. Masak mie itu harus 50 mili air misalnya. Yang namanya jelas ya, ini ikut pikiran abang. Yang namanya jelas, mie dimasak dengan air 50 mili. Oke, kompor dinyalain dengan api yang jangan terlalu besar tapi kecil. Oke, terus bumbunya dimasuki setelah mie-nya mulai mendidih dan kemudian membentuk. Itu baru jelas. Ikut pikiran abang. Kalau versi aku beda lagi. Versi aku tahu mana yang namanya penjelasan pokok, mana penjelasan rinci. Jadi Al-Quran itu karena dijadikan untuk bacaan, dijadikan untuk hafalan, dijadikan untuk ibadah, zikir. Andaikan Al-Quran menyemat semuanya, mulai dari Nabi Adam, siapa istrinya, siapa RT-nya, siapa RW-nya, ya ikut pilkada di mana rumah bapaknya, di mana rumah neneknya melahirkan di mana, dukun beranaknya siapa. Nah, Al-Quran itu segede tronton bang, segede tronton. Ada yang mau hafal, ada yang mau baca bang. Bentar bro. Gini loh, maksud gua. Di sini kan Allahnya kan nyuruh kan dalam kitab Al-Quran. Kalau memang tidak ada di dalam kitab Al-Quran ini, berarti Allah keliru dong. Terus dia ngapain nyuruh Muhammad ceritain dalam Al-Quran? Orang nggak ada ceritanya. Yaudah. Ku jelasin secara benar sekali aja ku jelasin secara benar ya. Iya gimana? Secara benar. Ilmu itu ada dua. Ada yang mustasab, ada ilmu ilham. Kepada Nabi, secara pokoknya itu diturunkan secara firman. Secara pokoknya nih, pokok-pokok pembahasan apa? Aqimus sholah, tentang mendirikan sholat. Rukun sholat bang, nggak ada di Al-Quran bang, kagak ada tuh. Rukun, i'tidal, nungging, kagak ada dalam Al-Quran bang. Yang ada di hadis. Kenapa? Karena dijadikan Al-Quran itu sebagai hafalan dan bacaan. Tujuannya ya udah yang pokok-pokok aja, bahwa ada perintah sholat. Udah, bagaimana cara sholat dari Nabi itu sebagai utusan untuk menjabarkan segalanya. Dipercayakan satu orang, sholat itu kama ra'aitu nih, lihatlah cara aku sholat. Jadi penjabaran sholat ada pada Nabi. Tentang perintah sholat ada pada Al-Quran. Sama seperti tentang ini, wahai Muhammad ceritakanlah tentang Ismail di dalam surah Al-Maryam 54. Kenapa di dalam kitab kalian menyemat kata-kata bahwa Ismail lakunya seperti keledai liar yang ingin memerangi saudaranya yaitu Ishak, dan kemudian yang ingin merebut harta bapaknya yaitu Abraham di dalam kitab Talmud dan Midrash Yahudi. Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan Ismail bahwa ini yang telah difitnah di dalam kitab kalian. Ini isi kitab kalian, isinya kriminal semua nih. Orang datang bunuh saudara. Kitab kami membenarkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sadiqul wa'adi. Apa itu sadiqul wa'adi? Adalah seseorang rasul yang mulia, tidak pernah terfitnah seperti apa yang dicatatkan di dalam kitab Yahudi dan dalam kitab Nasrani. Itu bang. Jadi menunjukkan Nabi Muhammad tintahnya di Al-Quran, Nabi Muhammad menjabarkannya dari hadis. Paham? Oke, udah belum? Udah bang. Mesti nggak paham? Oke, bentar. Saya gini bang. Saya tahu bang ya kan. Hadis ini perkataan Nabi, Al-Quran ini perkataan Allah ya kan. Nah, maksud saya ini, kenapa sih Allah berfirmannya itu tidak menyuruh Muhammad, hai Muhammad, ceritakanlah Idris dalam hadis atau gimana gitu ya kan? Kan lebih masuk bang. Masa kalau dalam Al-Quran tapi nggak ada isinya, gimana dong? Oke, yang paling mudah lah gue kasih sekali. Bentar. Berarti ya Allah keliru dong. Abang tahu sistem prodi nggak? Sistem prodi kimia tahu nggak? Pernah belajar kimia nggak? Hidrogen, Li, bukan bang, maksudnya rubidium semuanya pernah nggak? Bang, fokus yang masalah ini kan enggak, ini gue kasih analogi, kumudahin lagi. Ini udah sangat mudah bang, anak SD mungkin ngerti bang ini. Enggak, kau tuh di bawah anak SD dari tadi. Enggak. Kau nggak paham. Bang, anak SD juga bakal mikir ini ada di dalam Al-Quran bang, bukan di hadis. Berarti Allah keliru dong. Yaudah, kau maunya berarti Allah keliru ya? Oke, keliru dah. Tetaplah gini bang, maksudnya bukan. Iya, udah aku jawab keliru deh. Ya. Bukan menuduh sebagai keliru atau gimana, cuman maksudnya ya seharusnya Allah berfirmannya ini ceritakan dalam hadis lah, gitu dong. Iya, udah keliru.
Udah keliru. Nah, Bang. Nah, sekarang aku boleh tanya ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Bang, jelasin ke aku. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Ini aku pengen tahu ini. Ini Tuhan ngomong apa nih kira-kira nih ya? Yesaya 28 ayat 10. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Jelasin Bang. Ini Tuhan apa ini maksudnya? Nah, banyak kali kode nih, tak kode-kode tuh. Jelasin Bang. Sebab harus ini, harus itu, harus ngapain Bang? Mesti begini, mesti begitu, mesti ngapain Bang? Tambah ini, tambah itu, tambah ngapain Abang? Jelasin Abang, harus jelas. Kalau enggak Tuhannya harus keliru. Jelasin Bang. Bentar ya, saya buka dulu. Ya saya 28:10. Yang Bible semudah itu, yang bisa dibaca semua orang aja nggak bisa kau pahami, apalagi Nih Al-Quran. Bang, halo. Woi, Daman. Bro Ya. Daman. Ya, Tadi di Yesaya 28:10 ya. sebab harus ini, harus itu, harus begini, harus mesti begitu ya kan. Ini kan perkataan Yesus kepada bangsa Israel. Sebentar. Dan Yesus ya tadi. Dan Yesus tadi ya. Oke. Ya, terima aja. Imani saja. Iya, ini Yesaya perkataannya. Yesus. Ini perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Ini Yesus apa Elohim? Bang. Enggak, ini Elohim apa Diem Yesus? dulu. Diem dulu. Ini perkataan. Enggak, kata dia Yesus tadi. Aku nggak bisa terima sejak kapan Yesaya itu kataan Yesus gitu. Diem dulu dong, makanya diem dulu. Oke, iya. Gantian. Yesaya 28:10 itu menjelaskan Tuhan itu sedang berbicara kepada orang Israel untuk mengingatkan karena teguran banyak orang yang menolak firman-Nya. Oke, kan dijelasin lagi nih di Ada tulisannya itu enggak? Ada di ayat tulisannya 13-nya kan seperti ada itu lagi nggak? nih mengatakan bahwa orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan akan jatuh telentang dan terluka karena mereka tidak dapat mengikuti instruksi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa akibat menolak firman Tuhan adalah kebinasaan dan kehancuran. Ini kan tentang perkataan Tuhan kepada bangsa Israel yang menolak firman-Nya. Udah, apa? Oke. Pertanyaan saya, Bang. Apa yang saya tanyakan? Nah, jawab, Bang. Apanya apa? Apanya apa? Apa Bang yang mau lu tanya? Ini kan lu nanyain. Wah, penonton ketik. Kira aku nanya yang dia jelasin nggak kira-kira? Aku nanya, enggak, jangan aku nanti dikira aku sepihak. Oke. Penonton, aku nanya nggak? Kalau bahasa anak gaul kan, nggak nanya, nggak. Kalau bahasa anak gaul tuh, gue nggak nanya loh gitu. Jadi, gue bilang gini, maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Dengar. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Sebentar. Tuhan nyuruh. Daman. Ini kan udah dijelasin juga di sini ada. Dia menggunakan bahasa yang tidak dipahami untuk sebagai teguran. Untuk mereka. Ini kan ada juga di sini ngapain? Sebentar, Daman. Di ayat 28:10 itu nggak ada yang ditanyakan karena udah ada jawabannya di situ pun sendiri. Yang lu tanyain apa? Ini gue nanya ya, gantian gue nanya ya. Oke, ini udah satu-satu. Oke. Padahal jelas banget kan pertanyaan. Lu belum jelasin. Gua udah jelasin standar ilmunya semuanya apa yang lu tanyain tadi. Oh no. Ini Daman, teman-teman. tadi soal Maryam 56 belum selesai, tapi enggak, diselesaikan. lu diem. Ini ada kata supaya, lu jangan bohongin gua ya. Ini ada kata supaya. Kata-kata supaya ini adalah kata sambung. Artinya apa? Ini adalah perwujudan agar terjadinya supaya, sama seperti gini. Berimanlah Iya. kamu kepada Yesus misalnya, ada kata-kata nih. Daman, tadi kan gue udah Diem dulu. Sebentar, gue udah jawab. Itu kan tentang Gua nggak suka nge-mute orang. Gua lagi ngomong dan ngejelasin, lu harus jelasin ini. Itu ada kata supaya ya. Lu dari tadi lu potong. Gua nggak nge-mute ya. Ini ada Enggak, kata lu motong, supaya. lu motong Ya. kalau gua ngomong. Ini ada kata supaya ya. Jadi lu nggak bisa bohongin gua. Jadi ini ada kata bohongin, nggak ada yang gue bohongin. Ya udah, lu jawab gini dulu dah. Kata supaya digunakan buat apa sih?
Apa? Kata karena, kata supaya dalam bahasa Indonesia digunakan buat apa sih? Nah, nggak ngerti juga nih. Jawab bro. Nggak ngerti nih, SMP-nya kagak tamat nih, pasti kayak gini nih. Udah gue jawab ya. Itu kan teguran Apa kepada yang bangsa lu jawab? Israel Kata yang karena, menolak kata supaya firman itu adalah dan kalimat Tuhan penjelas. menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti oleh dia sebagai teguran agar dia bisa mengerti akan firmannya itu. Nggak nyambung lu. Lu SMP lu selesain dulu dah. SMP aja kagak jelas lu. Karena buat apa? Lu Mariam 56 aja belum lu jawab kok. Gimana sih? Mariam 56 belum kita jawab, dia bilang. Kita udah jelas. Apa ya dari mana lu jawab coba? Udah. Supaya sama karena gue nggak nanya Bible dulu, gue nanya otak lu dulu sebelum lu meneliti Bible. Supaya dan karena pakainya buat apa? Udah dijelasin tadi, udah dijawab dengan gamblang pertama awal. Yang kamu tanyakan ada nggak di Al-Quran? Udah dijawab. Masa jawaban tadi kau nggak dengarkan? Yang lagi? Mariam 56 aja belum kelar. Gak usah lagi Sudah kelar, udah dijawab di awal. Ada. Di mana di surah Gini. berapa? Di surah berapa? Maria, diam dulu Bang Baik. Mariam 56 udah gua jawab, tapi lu kan pengen ya kayak lu bilang bahwa Tuhan di sini ambigu. Ya udah gua ikutin, iya gua iyain. Gimana lagi? Lah Dia tadi lu lu bilang udah dijawab katanya. udah gua jawab, lu nggak mau terima, kan lu emosi nih karena jawaban udah terus lu kan pengennya Tuhan itu ini kan pengennya Tuhan itu ambigu kan di dalam Islam kan, karena nggak menceritakan di dalam Al-Quran kan gitu kan, pengen lu gua iyain, gua tepuk tangan, iya benar bang, udah berarti gua ada damai kan. Oke, sekarang giliran lu iyain apa yang gua bilang. Ini Tuhan lagi ngomong pas lagi ngapain, lagi mabok Tuhannya apa gimana nih bang, harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, supaya. Nah ada kata supaya dan kata karena dalam bahasa Indonesia ini adalah kalimat penjelas di balik apa yang diterangkan di belakang. Contoh, masuklah kelas kamu di awal waktu supaya kamu bisa mendengarkan apa yang apa yang dijelaskan oleh guru. Berarti ada kalimat penjelas di awal nih. Ini kalimat penjelas, harus ini harus itu, mesti begini mesti begitu, tambah ini tambah itu. Lu jelasin ini dulu biar kita tahu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang sehingga luka tertangkap dan tertawan. Jelasin itu dulu. Begini begitu tuh harus ini ini. Udah belum? Jelasin apa? Udah belum? Udah, tadi kan gue udah jawab ya bro. Di ayat 28 10 itu kan udah gue jawab, itu kan tentang Tuhan berbicara kepada orang yang menolak firman-Nya bro, dengan boleh ada diam dulu lu nggak ngerti bahasa Indonesia ya, diem dulu dengan cara yang tidak gua nggak bisa diem kalau lu mau belajar bahasa Indonesia ya dari kelas 2 SMP. Udah lu jawab dulu Mariam 56, lu jawab dulu dari Mariam 56. Bacot mulu udah tadi, gua ngomong lu mute, gua ngomong lu potong. Apa sih? Lu pergi data pantat itu jangan kau ngomong dengan aku bila kau tak punya ilmu. Katanya mau nerima ya kan, katanya mau nerima penjelasan ya kan, akhirnya nggak terima juga dia. Misalnya Boten ini lucu, kalau muslim yang nggak bisa jawab, kalau muslim nggak punya ilmu, mohon maaf ya kata-kata saya, kalau muslim awam itu diinjak habis-habisan, seneng banget dia tuh. Oke, begitu ada muslim yang bisa jawab, emosi dia kalau bisa jawab. Itu satu. Oke, tadi kita udah jawab ya. Udah jawab bagaimana bahwa Al-Quran itu metodenya pokok. Karena tujuan Allah. Apa tujuan Allah? Menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan, hafalan. Kalau dijelasin semua, misalnya Adam, Hawa, RT-nya siapa, pilkada di mana, siapa presidennya, siapa ini, siapa itu. Al-Quran segede apa sih? Nggak muat. Gede apa Al-Quran? 7 tronton isinya Al-Quran semua. Kagak ada yang mau hafal, kagak ada yang mau simpan di rumah. Oke, jadi metode daripada tafsir itu tafsili. Kayak contoh gini Bang Bayu. Misalnya Bang Bayu itu ngerti bagaimana cara bikin baju sablon misalnya, ngerti. Oke, saya si pemilik perusahaan tinggal ngomong gini aja. Mohon maaf kata-kata saya. Bayu, ya, jelasin itu cara bikin baju sablon. Saya pergi. Apakah saya ambigu nih?
Ya tidak. Saya ambigu nih. Hah? Saya ambigu nih. Saya si bos ambigu. Karena gini, saya udah tahu ya bahwa ini adalah misalnya ini Tuhan ya, misalnya Allah udah tahu ini Rasul bakal dikasih ilham pemahaman tentang penjabaran Al-Quran diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Oke, Allah udah tahu nih, dia paham tahu. masih tentang penjelasan itu. Allah tahu nih, nggak mungkin kagak tahu nih, tahu. Begitu Allah udah tahu, Muhammad, ya Allah, ceritakan tentang Idris. Oke, siap. Kelar. Karena apa? Udah dikasih ilham sama Allah untuk tahu cerita Idris. Nah, ceritanya itu dituangkan di hadis, bukan langsung di Nah, Al-Quran. bener. Betul Makanya banget ya. kayak Bang Bayu nih, saya yang punya produksi baju sablon. Saya udah tahu nih, Bang Bayu tahu bagaimana cara nyablon baju. Saya udah tahu nih. Betul. Saya bilang, Bang Bayu, jelasin ke mereka bagaimana cara bikin baju sablon. Saya pergi. Nah, bagi Otet, ambigu nih bosnya kan. Dikasih yang jelas tadi tentang resep aja nggak paham kan dia. Taunya resep semuanya, bener nggak? Padahal resep nama obatnya, untuk komposisinya berarti jadinya di hadis kan begitu. Dulu banget dia itu. Nggak paham. Itulah. Jadi mudah ya. Sebenarnya Islam itu mudah. Cuma satu, pakai pikiran aja. Terus di ayat mereka ya, mereka mencoba tipu saya. Kalau bunyi ayatnya tuh gini, maka mereka mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Kelar. Berarti nggak jelas. Ini ada kata nih, supaya dalam berjalan mereka jatuh terlentang. Berarti kata-kata supaya ini merupakan kalimat penjelas setelah kalimat di belakang. Berarti wajib dipahami dulu kalimat di belakang untuk terjadi kalimat yang ke depan, karena ada kata supaya. Gini bang, misalnya Bang Bayu ya, Bang Bayu. Contoh, saya ngomong Bang Bayu. Oke, Bang Bayu harus supaya Bang Bayu tidak kecelakaan. Ngerti nggak kira-kira? Ya, betul. Saya ngomong ke Bang Bayu harus supaya tidak kecelakaan. Ngerti nggak kira-kira? Berarti isian titik-titik harus diisi hati-hati. Ya kan? Nah, maksudnya harus dijelasin dulu kan, itu harus dijelasin dulu kan. Iya. Nah, jadi jelasin dulu, baru kita tahu arti supaya nih. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Apa maksudnya? Nggak bisa ngejelasin kan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Daman wabarakatuh. Al-Mantiki. Salam kenal dari Jawa Timur. Lanjut. Masya Allah, Masya Allah.